baca Fatihahnya itu dipercepat. Maaf, bukan cepat-cepat, tapi dipercepat. Dipercepat sama cepat-cepat itu beda. Konotasi cepat-cepat itu jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ubadah bin Samit qala, dari Ubadah bin Samit ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra bi ummil qur'ani, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca ummul kitab. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin libni Hibbana wa Daraqutni, dan menurut riwayat Ibnu Hibban dan Daraqutni, la tujzi'u sholatun, tidak memenuhi sholat atau tidak sah sholatnya, la yuqra fiha bi fatihatil kitabi, orang yang tidak membaca Fatihah atau Ummul Kitab di dalam sholatnya. Dari dua hadis ini dijelaskan bahwa sholat tidak membaca Fatihah, sholatnya tidak sah. Menurut mazhab Syafi'i, membaca Fatihah itu rukun. Ya, jadi rukun sholat. Kalau rukun ini ditinggalkan maka tidak sah. Tapi menurut mazhab Hanafi, kalau kita lihat di kitab Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah, kitab 4 fikih karangan Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, itu kalau di mazhab Syafi'i itu istilahnya rukun, di mazhab Hanafi itu istilahnya fardu. Jadi kalau di mazhab Hanafi itu kata-kata fardu berarti itu rukun. Kalau di mazhab Syafi'i itu istilahnya sunnah, maka di mazhab Hanafi itu istilahnya wajib. Contoh, kalau wudu itu niat, mazhab Syafi'i itu rukun. Jadi kalau tidak pakai niat di mazhab Syafi'i, wudunya tidak sah. Tapi kalau di mazhab Hanafi, niat wudu itu wajib. Nah, wajib itu tidak difahami seperti mazhab Syafi'i. Kalau wajib itu ditinggalkan berdosa, bukan begitu. Jadi istilah di mazhab Hanafi wajib, maka di mazhab Syafi'i itu sama dengan sunnah. Ya, jadi itu perbedaan istilah kalau kita telik di kitab Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah. Nah, orang yang sholat tidak membaca Fatihah itu tidak sah sholatnya. Ustadz, itu biasanya kalau sholat taraweh gitu Pak ya, itu makmum itu kadang-kadang baca Fatihahnya nggak cukup, nggak sampai habis ya. Sing imame itu baca suratnya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Sawane kok surat Yasin, hanya satu ayat saja. Nah, terus yang di belakang maca Fatihah koyok muammar,
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yo gak petuk imame cepet maca surate pendek terus makmume maca Fatihah kaya qiraah muammar. Ya, jadi harus bisa sinkron. Paling tidak kalau dikasih kesempatan atau membaca Fatihah di belakang, ini maaf ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi tidak pakai membaca Fatihah karena Fatihah sudah ditanggung oleh imam. Nah, mazhab Syafi'i itu makmum tetap diwajibkan membaca Fatihah. Seandainya baca Fatihahnya nggak sampai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, langsung ikut ruku, ya tidak apa-apa. Ya, jadi ini di kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab Imam Nawawi disebutkan diperbolehkan, ya. Cuma baca Fatihahnya itu dipercepat. Maaf, bukan cepat-cepat, tapi dipercepat. Dipercepat sama cepat-cepat itu beda. Konotasi cepat-cepat itu jelek. Ya, makanya ada hadis al-ajalatu min amali syaiton. Tergesa-gesa itu sebagian dari perbuatan setan, tergesa-gesa, kecuali 5 hal. 5 hal ini harus tergesa-gesa, Pak. Ini konotasi cepat-cepat sama dipercepat itu beda. Jadi cepat-cepat itu tergesa-gesa. Oleh karena itu sholat harus membaca Fatihah sebisa mungkin. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak saleh salehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang mengasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang saleh salehah. Dan mengasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang saleh salehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.